Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 20 akan mempresentasikan tentang implementasi sistem monitoring dan tracking kendaraan roda 4 menggunakan Global Positioning System atau GPS berbasis IoT. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dalam mohon firman Adi dengan NIM 12032220050. Lalu ada Veronica Arnitamba dengan NIM 12032220039. Lalu ada Khairul Abirindira dengan NIM 12032220082. Lalu lanjut di sini kita akan membahas pada pembahasan yang pertama yaitu purpose dan requirement specification. Di sini terdapat purpose yaitu menerapkan sistem monitoring dan pelacakan kendaraan roda 4 secara real time untuk menjawab permasalahan transportasi di Kota Bandung menggunakan Global Positioning System atau GPS dan sensor inframerah berbasis IoT. Di sini terdapat main komponennya ada 3. Yang pertama, Node MCU ESP8266, mikrokomputer yang berfungsi sebagai pengendali sistem. Yang kedua yaitu GPS U-Blox Neo 6M untuk mendapatkan koordinasi lokasi. Yang ketiga yaitu sensor infrared untuk mendeteksi objek. Lalu di sini terdapat main function. Yang pertama yaitu monitoring posisi kendaraan, latitude dan longitude. Yang kedua yaitu mengukur kecepatan kendaraan. Yang ketiga menyimpan data pada database Firebase. Lalu terdapat data analisis, sistem mencakup evaluasi akurasi GPS dalam menentukan posisi kendaraan dan akurasi sensor inframerah dalam mendeteksi jumlah penumpang. Selain itu, kualitas layanan sistem dinilai berdasarkan parameter seperti throughput, delay, ketersediaan, dan keandalan, yang menunjukkan hasil yang cukup stabil dan andal. Lalu terdapat sistem dependability, terdapat 2 yaitu availability sama reliability. Lalu terdapat security yaitu sistem mendukung autentikasi untuk mencegah akses tidak sah terhadap data atau kontrol sistem. Lalu di sini kita lanjut penerapan sistem monitoring dan pelacakan kendaraan roda 4 secara real time menggunakan teknologi Global Positioning System atau GPS dan sensor inframerah berbasis IoT. Sistem ini dirancang untuk menjawab permasalahan transportasi di Kota Bandung seperti ketidakpastian jadwal kendaraan, posisi kendaraan yang tidak jelas, serta kurangnya informasi tentang jumlah penumpang. Dengan memanfaatkan microcontroller Node MCU ESP8266, data berupa koordinat lokasi, kecepatan, waktu, dan jumlah penumpang yang masuk ke kendaraan akan dikumpulkan dan disimpan ke dalam database Firebase. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem ini mampu menyediakan data yang akurat dan andal dengan akurasi GPS rata-rata selisih 6,9 meter oleh sensor inframerah mencapai 100 meter. Di bawah dapat dilihat komponen-komponen utama yang dipakai yaitu Node MCU, mikrokomputer yang berfungsi sebagai pengendali sistem, lalu GPS untuk mendapatkan koordinat lokasi, dan yang terakhir ada sensor infrared untuk mendeteksi objek. Lalu di sini ada proses model specification. Bisa dilihat di kiri, di sini ada terlihat bagaimana awal mulai spesifikasi kita bekerja, mulai dari menginstal hardware, lalu diakhiri dengan data tersimpan di Firebase. Pertama ada pengumpulan data. Modul GPS menggunakan modul GPS U-Blox Neo 6M untuk mendeteksi lokasi kendaraan. Modul ini mengumpulkan data koordinat, latitude, dan longitude, dan kecepatan kendaraan. Lalu yang kedua itu ada sensor infrared. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi jumlah penumpang yang masuk ke dalam kendaraan. Data yang dihasilkan berupa hitungan objek yang terdeteksi. Juga ada pengolahan data. Data yang diperoleh dari modul GPS dan sensor infrared diproses oleh microcontroller MCU ESP8266. MCU bertugas untuk mengolah data yang diterima dan menyiapkan untuk dikirim ke database. Lalu yang ketiga itu ada pengiriman data. Setelah data diproses, MCU mengirimkan data tersebut ke Firebase database melalui koneksi internet. Proses ini dilakukan secara otomatis dan real time. Dan yang keempat ada penyimpanan data. Data yang dikirimkan disimpan dalam Firebase database. Yang kelima ada monitoring dan tracking system, memungkinkan pemantauan posisi kendaraan secara real time. Dan yang terakhir ada quality of service. Pengujian dilakukan untuk
mengevaluasi throughput dan delay dalam pengiriman dari data Node MCU ke database. Hasil pengujian menunjukkan throughput rata-rata dan delay yang diterima untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik. Lalu di sini lanjut pada tahap domain model specification. Model domain untuk sistem monitoring dan tracking kendaraan roda 4 berbasis IoT menggambarkan konsep utama, entitas, dan objek yang terlibat dalam sistem yang akan dirancang. Model domain ini juga bersifat independen dan teknologi atau platform tertentu, sehingga dapat diterapkan pada berbagai sistem IoT yang memiliki fungsi serupa. Fokus utama dari model ini adalah pada fungsi inti sistem, yaitu monitoring dan tracking kendaraan tanpa terikat pada implementasi teknik spesifik. Lalu di sini diperjelas yaitu ada physical entity. Physical entity ini mencakup 3 komponen yaitu kendaraan. Kendaraan itu sendiri adalah physical entity yang dilengkapi dengan modul GPS dan sensor infrared untuk mengumpulkan data lokasi dan jumlah penumpang. Lalu ada sensor infrared dan modul GPS itu sendiri. Lalu lanjut ke virtual entity. Di virtual entity ini terdiri dari database, tempat penyimpanan data, lalu aplikasi monitoring, antar muka pengguna yang menampilkan data-data yang dikumpulkan dari physical entity. Lalu yang terakhir ada model data yaitu representasi digital dari atribut dan hubungan antar entitas dalam sistem. Lalu ada device. Device ini adalah sistem monitoring dan tracking kendaraan roda 4 berbasis IoT yang menggunakan perangkat utama berupa Node MCU sebagai microcontroller, modul GPS untuk mengumpulkan data lokasi, dan infrared untuk mendeteksi jumlah penumpang. Data yang diperoleh dari perangkat ini kemudian disimpan dalam Firebase database, memungkinkan pemantauan posisi dan jumlah penumpang secara real time. Lalu untuk resource ini mencakup perangkat keras seperti Node MCU, GPS, dan infrared. Selain itu, resource juga mencakup data yang dikumpulkan seperti informasi lokasi kendaraan dan kecepatan. Semua data ini disimpan dalam Firebase database. Lalu yang terakhir ada service. Service ini menyediakan informasi posisi kendaraan secara langsung melalui data GPS, menyediakan analisis statistik mengenai penggunaan kendaraan dan pola pengerjaan atau pola perjalanan, lalu mengirimkan pemberitahuan kepada pengguna jika kendaraan memasuki atau meninggalkan area tertentu. Lalu di sini terdapat gambaran diagram. Ya, ini menggambarkan hubungan antar entitas yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Lalu di sini ada dua penjelasan. Yang pertama itu vertical container itu untuk menjelaskan entitas fisik perangkat keras virtual atau layanan dalam sistem yang berperan sesuai fungsi masing-masing mereka. Lalu di bawahnya ada panah, itu untuk menjelaskan aliran data atau informasi antara perangkat fisik, perangkat IoT, sistem penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Lalu di sini terdapat tahap information model specification. Terdapat langkah-langkah. Yang pertama yaitu mengidentifikasi entitas yang ada dalam sistem Node MCU 266. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi dengan 2 poin. Yang pertama yaitu room. Entitas yang mewakili sebuah ruangan. Yang kedua yaitu entitas type atau room dengan ID room. Di sini terdapat 2 objek. Yang pertama yaitu vertical container, mewakili entitas utama sistem, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun layanan analisis data. Yang kedua yaitu tanda panah, mewakili aliran data atau informasi data, perangkat fisik, perangkat IoT, sistem penyimpanan, aplikasi, dan layanan. Lalu untuk spesifikasinya atau service specification, yang pertama ada service in the system, yaitu menyelacak posisi kendaraan secara real time dengan modul GPS U-Blox Neo 6M, lalu memantau kecepatan dan lokasi kendaraan, serta menyimpan data tersebut ke database Firebase. Lalu setelah itu menghitung jumlah penumpang yang masuk ke kendaraan menggunakan sensor infrared. Lalu service types yaitu monitoring service untuk pemantauan posisi kendaraan, data terkait. Lalu ada data collection service untuk mengumpulkan informasi kecepatan dan koordinat kendaraan. Lalu ada control service untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan berdasarkan kondisi tertentu.
Lalu input dan output yang didapat dari service yaitu yang pertama ada input, data posisi, longitude atau latitude, lalu kecepatan kendaraan, dan data penumpang. Lalu output yang didapat yaitu data tersimpan di Firebase berupa koordinat, kecepatan, dan jumlah penumpang, serta notifikasi status perangkat atau layanan. Lalu selanjutnya ada service endpoint. Di sini ada yang pertama ada Firebase database. Endpoint untuk menyimpan data yang diperoleh dari NodeMCU ESP8266. Yang kedua ada Wi-Fi module. Terhubung dengan jaringan untuk mengirimkan data ke endpoint Firebase. Lalu selanjutnya ada service schedule, real-time update. Data posisi dan kecepatan diperbarui secara berkala sesuai pengaturan perangkat. Lalu selanjutnya ada on demand. Data dapat diakses kapan saja melalui aplikasi monitoring. Lalu selanjutnya ada service precondition. Itu ada node MCU ESP8266 harus terhubung dengan modul GPS U-Blox Neo 6M dan sensor infrared dalam keadaan aktif. Lalu selanjutnya ada perangkat harus terhubung dengan jaringan Wi-Fi untuk sinkronisasi data dengan Firebase. Lalu yang terakhir di sini ada service effect. Itu ada location update. Informasi lokasi kendaraan diperbarui di aplikasi secara real time. Object count. Informasi jumlah objek masuk diperbarui di Firebase. Lalu ada historical data storage. Itu ada riwayat perjalanan simpan untuk analisis lebih lanjut. Lalu di sini terdapat service specification. Yang pertama itu ada layanan lokal atau location service. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu jenis layanan atau pemantauan. Inputnya data GPS atau latitude ataupun longitude. Lalu di sini terdapat output, endpoint yaitu console.database.google.com. Terdapat jadwal, data diperbarui secara berkala berdasarkan kebutuhan pengguna. Prasyarat perangkat GPS harus aktif dan terhubung dengan internet. Dan yang terakhir yaitu efek menampilkan lokasi kendaraan secara real time di aplikasi. Yang kedua yaitu layanan ledger data atau data ledger service. Jenis layanannya pengumpulan data, inputnya data kecepatan dan jumlah penumpang dari sensor kendaraan, outputnya data tersimpan di Firebase database. Lalu terdapat endpoint console.database.google.com. Jadwalnya data dikumpulkan dan disimpan secara otomatis tiap interval tertentu. Prasyaratnya sensor kendaraan dan koneksi Firebase harus aktif. Efeknya menyimpan riwayat data kendaraan untuk dianalisis lebih lanjut. Next. Selanjutnya di sini adalah spesifikasi dari diagram dari slide sebelumnya, yaitu layanan kontrol perangkat atau device control service. Jenis layanan ini yaitu pengendalian, inputnya yaitu perintah atau kondisi pemicu otomatis, dan output yang didapat yaitu status perangkat yang diperbaharui. Lalu endpointnya yaitu console.database.google.com. Jadwalnya berjalan sesuai dengan kondisi pemicu atau permintaan pengguna. Lalu prasyaratnya yaitu perangkat harus terhubung ke sistem kontrol lokal, dan efeknya mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat sesuai perintah pengguna atau otomatisasi. Lalu di sini ada IoT level specification. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monitoring node, lokal, dan cloud. Di sini cloud itu berfungsi untuk menyimpan komponen app dan REST service, di mana app berkomunikasi dengan REST service untuk sinkronisasi data. Kalau ada lokal, itu berisi database, resource, dan device yang terhubung, serta menghubungkan device ke REST service di cloud. Lalu yang terakhir di sini ada monitoring node, itu menampung node MCU ESP8266, GPS U-Blox Neo 6M, dan infrared sensor. MCU ESP8266 itu mengumpulkan data dari GPS dan sensor, lalu menyimpannya di database.
Lalu lanjut, di sini terdapat perangkat atau device di mana ada beberapa poin. Yang pertama yaitu sensor GPS U-Blox Neo 6M untuk pelacakan lokasi dan sensor inframerah untuk menghitung jumlah penumpang. Yang kedua yaitu aktuator, tidak spesifik di sistem tetapi tidak dapat mencakup perangkat untuk pengendalian kendaraan jika perlu. Yang ketiga yaitu komputasi perangkat, not MCU ESP8266 yang mengelola input dan sensor dan mengirim data ke cloud. Lalu terdapat komunikasi, yang pertama yaitu API komunikasi, yaitu REST APIs untuk interaksi antara node MCU dan back Firebase. Yang kedua yaitu protokol komunikasi, HTTP atau HTTPS untuk komunikasi data ke Firebase dan aplikasi web. Yang ketiga yaitu layanan service. Terdapat 2 poin yaitu layanan asli dan layanan web. Terdapat di manajemen juga terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu manajemen aplikasi, meliputi pengelolaan fungsi dan layanan aplikasi melalui dashboard admin. Yang kedua yaitu manajemen database, administrasi dan pemeliharaan database Firebase. Yang ketiga yaitu manajemen perangkat, meliputi pemantauan kesehatan dan status node MCU dan sensor. Poin terakhir yaitu keamanan atau security. Terdapat poin pertama yaitu autentikasi, menerapkan mekanisme untuk memverifikasi identitas perangkat dan pengguna. Otorisasi, menetapkan hak akses pengguna dan perangkat untuk interaksi dengan sistem. Aplikasi, terdapat 2 aplikasi yaitu yang pertama aplikasi web, interface pengguna yang memungkinkan monitoring dan kontrol kendaraan secara real time. Yang kedua yaitu server aplikasi, back yang akan menangani logika aplikasi, interaksi database, dan pengelolaan sesi. Lalu untuk functional view specification selanjutnya, yaitu device yang menggunakan sensor dan aktuator untuk mengumpulkan data atau melakukan tindakan. Lalu communication, menghubungkan perangkat dengan sistem melalui API dan protokol komunikasi. Lalu manajemen, device management mengelola perangkat IoT. Lalu manajemen yang kedua yaitu database management, menyimpan dan mengolah data. Lalu application management yaitu mengatur aplikasi berbasis IoT. Serta service-nya yaitu native service dan web service untuk mendukung fungsi aplikasi. Security-nya menyediakan autentikasi dan otorisasi untuk keamanan sistem. Lalu aplikasi antarmuka pengguna, server aplikasi dan server database untuk pengelolaan data. Dapat dilihat pada gambar tersebut, gambar di samping, diagram pada slide sebelumnya digabungkan. Dan untuk alurnya 1 dan 2 yaitu data dikirim dari perangkat ke sistem melalui resource dan communication. Lalu untuk alur 3 dan 4 manajemen perangkat dan data melalui REST service ke database. Lalu untuk alur yang terakhir, alur 5 yaitu aplikasi memanfaatkan data dan layanan melalui REST API. Lalu selanjutnya sini ada operational view specification. Di sini terdapat gambaran diagram bagaimana hubungan seperti yang dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Lalu selanjutnya sini ada device and component integration. Di sini terdapat penjelasan bagaimana kerangka perangkat yang telah dibuat. Seperti ini contohnya ada MCU itu pin RX2 disambungkan dengan GPS U-Blox Neo 6M di pin RX. Lalu di sini juga ada gambaran simulasi pada aplikasi Walkwi yang telah dicoba kemarin. Lalu yang terakhir di sini ada application development. Di sini ada tampilan Firebase yang telah dibuat, dan pada Firebase database ini data akan tersimpan secara real time, dan pada Firebase database ini berisi tentang data location, data timestamp, dan data speed. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata atau salah kalimat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.